Banyaknya kontroversi seputar peristiwa G13 PKI masih menjadi sebuah perdebatan yang panjang, terutama untuk menguak siapa orang yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Salah satu pihak yang paling dituduh yaitu Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Alasan mengapa Soekarno menjadi salah satu orang yang paling dianggap bertanggung jawab adalah karena program kerjasama yang dibentuk Soekarno pada masa itu, yaitu Poros Jakarta Peking Pyongyang. Dikutip dari laman resmi Zona Info, pada dasarnya Soekarno membentuk kerjasama tersebut dilandasi beberapa faktor dan bukan merupakan hasutan dari petinggi PKI, melainkan semuanya itu dilaksanakan atas dasar membawa negara Indonesia menjadi negara yang besar, mandiri, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya. Ada 3 faktor penting yang menjadi penyebab mengapa Poros Jakarta Peking dilaksanakan saat itu. Yang pertama, yaitu konfrontasi dengan Malaysia, yang membuat Indonesia membutuhkan bantuan militer maupun logistik, mengingat Malaysia didukung penuh oleh Inggris, sehingga Indonesia pun harus mencari negara besar yang bisa mendukung Indonesia dan juga bukan sekutu dari Inggris. Alasan kedua adalah posisi Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan membuat Indonesia membutuhkan banyak bantuan modal dari asing. Namun bila Indonesia menggantungkan diri pada negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris, hanya akan membuat Indonesia semakin sulit karena besarnya bunga dan persyaratan yang memberatkan. Untuk itulah Indonesia perlu mencari negara donor yang mampu memberikan bantuan dengan persyaratan yang mudah seperti China dan Uni Soviet. Dan alasan ketiga adalah ketidakadilan PBB terhadap negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Hal itu telah membuat Indonesia membutuhkan bantuan suara di PBB, sehingga kerjasama dengan China dan Uni Soviet yang merupakan Dewan Keamanan PBB akan membuat suara Indonesia lebih didengar di organisasi tersebut. Dulu ketika di era Presiden Soekarno, Poros Jakarta Peking Pyongyang ini sangat kuat. Bahkan Indonesia menerima banyak bantuan dan tawaran persahabatan dari China, Korea Utara, dan Uni Soviet. Bukan tanpa alasan Presiden Soekarno lebih memilih negara-negara tersebut. Soekarno tak mau menerima bantuan dari Amerika Serikat yang penuh akan syarat dan kepentingan politis. Bahkan ketika kunjungannya ke Amerika Serikat, dan Soekarno memiliki kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat saat itu, Soekarno dengan tegas menolak segala bantuan dari negara adidaya itu. Meski begitu, hubungan Amerika Serikat dan Soekarno sempat sangat baik ketika era John F. Kennedy. Berkat persahabatan dari keduanya, Indonesia bisa memperoleh pesawat angkut C-130 Hercules. Bahkan secara tulus, Kennedy juga memberikan helikopter kepresidenan khusus demi mendukung mobilitas dari Soekarno. Namun setelah terbunuhnya John F. Kennedy, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia semakin menjauh. Amerika Serikat terlalu congkak untuk mengakui Indonesia sebagai mitra yang sejajar. Maka dari itulah Soekarno berpaling ke Blok Timur yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Soekarno menggambarkan dengan dramatis bagaimana pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev menyambutnya. Di suatu hari yang sangat dingin di Rusia, Khrushchev menjemput Soekarno. Tanpa banyak bicara, dia mengajak Soekarno dan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk Indonesia. Dari Soviet pula Indonesia mendapat aneka persenjataan canggih untuk operasi militer merebut Irian Barat. Mulai dari pesawat tempur, pesawat pengebom, kapal selam, kapal patroli hingga rudal anti serangan udara. Bahkan Indonesia sempat menjadi negara paling kuat di Asia pada tahun 1960-an. Soekarno pun juga menjalin persahabatan dengan Mao Zedong. Bahkan ketika itu sambutan untuk Soekarno di Beijing begitu meriah, seolah sedang menyambut tamu yang agung. Sementara dengan Kim Il Sung, Soekarno pun bersahabat dengan sangat baik. Kim bahkan tak pernah melupakan pemberian anggrek Soekarno yang selalu dianggapnya hadiah paling istimewa bagi Korea Utara.
Namun akhirnya poros ini hancur saat Soeharto berkuasa. Pemerintah Orde Baru memutus semua hubungan dengan Blok Timur dan memulai kemesraan dengan negara-negara Barat. Bahkan semua perlengkapan yang dibeli dari Uni Soviet satu persatu rusak karena kekurangan suku cadang, hingga kekuatan Indonesia nyaris tak tersisa pada akhir tahun 1960-an.